Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Bisa dilewati bersama dengan Tuhan. Amin. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kita sering mendengar orang Kristen berkata, hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan. Bukan karena perbuatan kamu. Sebenarnya perkataan ini menunjukkan bahwa ada pemahaman mengenai keselamatan yang masih keliru. Karena salah mengartikan ayat yang sebenarnya keluar dari konteksnya, tidak sesuai dari maksud yang sebenarnya. Kesalahan dalam hal ini, dalam hal memahami ayat ini memang terlihat sepele. Padahal ini menentukan keselamatan seseorang dalam memperoleh hidup kekal. Mengapa demikian? Karena orang yang salah memahami keselamatan ini akan berkata, perbuatan baik kita tidak akan menyelamatkan. Karena kasih karunialah yang menyelamatkan kita. Hal ini membuat orang tersebut merasa tidak perlu lagi berbuat baik dan merasa tidak perlu lagi untuk belajar mengerti kehendak Allah dan melakukan perintahnya. Karena prinsipnya, keselamatan dirinya adalah pemberian cuma-cuma dari Allah yang menganugerahkan putranya Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa orang yang percaya kepadanya. Sedangkan pengertian tentang kata percaya ini saja harus dipahami dengan benar supaya tidak jadi meleset. Orang-orang seperti ini berpikir kalau ada dosa yang dilakukan, cukup meminta ampun kepada Tuhan yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosanya dan menyucikan atau membersihkan segala kejahatannya tanpa perlu ada perjuangan untuk mematikan penyebab dosanya, mematikan kedagingannya, dan menolak semua keinginan-keinginan yang membuatnya melakukan dosa. Karena itu, faktanya kita dapat menemukan orang-orang Kristen di sekitar kita yang masih saja korupsi, masih menipu, berbohong, yang masih jahat pada sesama, tamak, suka memfitnah, yang cabul, suka selingkuh, dan lain sebagainya. Hari ini kita mau belajar dengan benar dan mengubah pemahaman kita, supaya kita beroleh keselamatan yang diberikan karena kasih karunia Allah itu. Mari kita melihat dan meneliti ayat yang sering disalahartikan tersebut. Kita buka Efesus pasal 2 ayat 8-9 yang berbunyi demikian. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ketika kita memahami dua ayat ini saja, saudara, maka kita akan meleset dari pengertian yang sebenarnya. Kita akan lepas dari konteks jika kita tidak melihat ayat-ayat lain sebelum atau setelahnya. Bahkan membaca keseluruhan pasal dan kitab Efesus tersebut, yang adalah tulisan Rasul Paulus. Jika cuma dua ayat ini saja, kita akan mendapati pengertian bahwa keselamatan murni karena kasih karunia pemberian Allah semata. Jadi bukan karena hasil usaha dan pekerjaan kita. Jadi semua usaha dan perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Nah, apakah pengertian ini sudah benar? Kita harus melihat pada ayat berikutnya, saudara. Kita lihat Efesus pasal 2 ayat 10 yang dikatakan, karena kita buatan Allah, ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa itu? Yaitu melakukan pekerjaan yang baik itu. Saudaraku, ketika kita membaca dari ayat 8-10, maka kita akan melihat kontradiksi. Kita melihat pertentangan antara ayat 8-9, ya, ayat 8-9 yang berkata, itu bukan hasil usahamu. Maksudnya, bukan karena perbuatanmu,
dan ayat 9 yang berkata, itu bukan hasil pekerjaanmu. Dan ini bertentangan dengan ayat 10-nya yang berkata, kita harus melakukan pekerjaan baik, karena Allah yang menghendaki kita hidup di dalamnya, yaitu hidup di dalam pekerjaan baik itu. Jadi saudara, kita harus memahami tulisan Rasul Paulus di kitab Efesus ini ditujukan kepada orang Yahudi yang percaya di Efesus, yang dulunya penganut ajaran Yudaisme, yang dari kecil mereka diajarkan untuk hidup taat melakukan Taurat supaya mereka beroleh selamat. Nah, itulah usaha dan pekerjaan yang harus mereka lakukan sepanjang hidup mereka. Karenanya Rasul Paulus ini mengingatkan mereka kembali dalam tulisannya itu di Efesus 2 ayat 8 sampai 10 itu, bahwa keselamatan atau hidup kekal itu bukan diperoleh dari hasil usaha mereka atau hasil pekerjaan mereka yang dulunya melakukan hukum Taurat tersebut, yang dimana jika mereka bersalah atau melakukan dosa, maka mereka dapat menebusnya atau menghilangkan dosa mereka, membuat perdamaian dengan Allah dengan cara bagaimana? Dengan memberikan persembahan, dengan mengorbankan domba, kambing atau lembu yang tak bercacat celah. Yang sebenarnya ini hanyalah nubuatan atau peringatan akan adanya seorang Mesias yang tidak bercacat celah, yang dianugerahkan oleh Allah untuk menebus dosa mereka dan dunia. Hal ini bisa kita mengerti dan meneguhkan kita lewat surat tulisan Rasul Paulus yang lain, saudara, yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi juga, orang-orang Yahudi yang percaya di kota Roma dan Galatia. Mari kita simak beberapa firman Tuhan ini. Kita baca Roma pasal 3 ayat 20 yang berkata, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara, kalimat pada ayat ini, jika kita hubungkan dengan Efesus pasal 2 ayat 8-9 tadi, menjadi jelas sekali. Menjadi berbunyi demikian. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena hasil usahanya atau hasil pekerjaannya untuk melakukan hukum Taurat. Mengapa demikian, saudara? Karena justru oleh usaha dan melakukan hukum Taurat tersebut, orang mengenal dosa. Saudara, kita juga tahu bahwa perintah hukum Taurat yang berkata, jangan mengingini milik sesamamu, ya, perintah hukum Taurat yang ke-10 ya, Dekalog. Yang ke-10 berbunyi demikian perintahnya. Jangan mengingini milik sesamamu manusia. Tetapi kita lihat sendiri, Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang taat melakukan Taurat, tetapi juga menelan rumah janda-janda yang melakukan berbagai kejahatan karena cinta uang. Jadi pada akhirnya hukum Taurat tidak menyelamatkan seseorang, saudara. Karena hukum Taurat diberikan supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang baik dan beradab. Karena sebelumnya mereka adalah bangsa budak yang hidup dalam perbudakan kira-kira 400 tahun lebih di Mesir. Ayo kita baca dulu ya teguran Yesus di Matius pasal 23 ayat 14 dan ayat 25. Yang berbunyi demikian, ayat 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ayat 25-nya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya, perhatikan, sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Saudaraku, sekarang jelas sekali perkataan Rasul Paulus yang berkata, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Artinya, oleh hukum Taurat orang malah melakukan dosa
Contohnya yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ditegur oleh Yesus. Kita baca tulisan Rasul Paulus lainnya ya kepada orang-orang Yahudi di kota Galatia yang kembali mengingatkan mereka. Galatia pasal 2 ayat 16 yang berbunyi demikian. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, ya. Perhatikan, iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Nanti kita akan pahami maksudnya percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan Taurat. Amin. Saudaraku, kata iman dan percaya di sini harus dipahami dengan benar, yaitu iman atau percaya yang bukan hanya sekedar ucapan di mulut atau hanya di pikiran saja tanpa disertai dengan tindakan, tidak disertai dengan perbuatan. Kata iman dan percaya di sini yang dimaksud adalah memahami dan melakukan tindakan untuk taat kepada ajaran Kristus. Ya, sekali lagi kata iman dan percaya di sini yang dimaksud adalah memahami dan melakukan tindakan untuk mentaati ajaran Kristus. Sehingga ketika kita bisa memahami ini dengan benar, kita bisa mengerti ayat yang barusan kita baca yang berkata demikian. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Maksudnya, yang dibenarkan hanya oleh karena memahami dan melakukan ajaran Kristus Yesus. Itulah iman dalam Kristus Yesus. Lanjutnya, sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Artinya apa, saudara? Kami pun telah taat kepada ajaran Kristus Yesus. Jadi, jika kita percaya kepada Kristus, itu artinya kita pun harus taat kepada ajaran Kristus. Lanjutnya, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Artinya dibenarkan oleh ketaatan kami dalam ajaran Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Amin. Jelas sekali bukan? Mari kita baca di ayat lainnya ya. Di Galatia pasal 3 ayat 11. Yang berkata demikian. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jelas sekali bukan? Bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Maksudnya orang yang benar akan hidup oleh ketaatannya pada ajaran Kristus. Ada amin saudara? Amin. Saudaraku, mungkin ada yang bertanya, kalau begitu, apa tujuan anugerah yang Allah berikan? Atau apa tujuan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita? Apakah hanya untuk penebusan dosa saja? Saudaraku, kalau kita memahami tujuan kasih karunia yang Allah berikan lewat Yesus Kristus putranya untuk menebus dosa kita dan dunia, itu memang tidak salah. Tetapi itu belumlah lengkap, saudara. Karena ada bagian yang terpenting yang harus kita pahami juga, bahwa Yesus Kristus dalam pelayanannya, Dia mengajar berkeliling dari desa ke desa dan dari kota ke kota, yang Anda dapat baca sendiri di Matius pasal 4 ayat 23, pasal 5 ayat 2, pasal 11 ayat 1, dan masih banyak lagi lainnya. Tujuannya apa Yesus mengajar? Supaya orang yang mau menjadi muridnya, yang berarti mau belajar kepadanya, dapat percaya. Ingat, percaya artinya dapat memahami dan taat untuk hidup di dalam ajarannya. Yang berarti orang tersebut memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Artinya memiliki ketaatan untuk hidup di dalam ajaran Kristus Yesus. Makanya Yesus berkata, belajarlah kepadaku.
ikutlah aku. Untuk apa? Menjadi muridku, belajar kepadaku, teladani aku. Dan Yesus berpesan, jadikan semua bangsa muridku. Saudaraku, kasih karunia yang Allah berikan itu untuk mengajar dan mendidik kita, supaya kita dapat hidup kudus, tidak bercacat celah seperti Kristus, sehingga kita dibenarkan oleh Allah dan supaya kita dapat melakukan pekerjaan baik yang disediakan oleh Allah. Mari kita pahami apa maksud kasih karunia yang tadi kita baca di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 tadi ya. Mari kita perhatikan kata kasih karunia di Titus ya, surat Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12 yang berbunyi demikian. Ayat 11-nya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ingat ya, semua manusia, bukan sebagian orang. Ia mendidik kita. Ia ini siapa, saudara? Ia ini maksudnya kasih karunia tersebut, atau Yesus Kristus yang adalah kasih karunia yang atau anugerah dari Allah, anugerah pemberian Allah tersebut mendidik kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ada amin, saudara? Amin. Dengan memahami kebenaran ini secara lengkap, kita sekarang memiliki pemahaman yang benar yang akan mengubah cara hidup kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Jadi sekarang kita mengerti perkataan di Efesus pasal 2 dari ayat 8 sampai 10 dengan jelas. Sebab karena kasih karunia, yang berarti sebab karena penebusan dan didikan oleh Kristus Yesus, kamu diselamatkan oleh iman. Artinya kita dapat diselamatkan oleh ketaatan kita yang hidup dalam ajaran Kristus. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Benar, saudara, keselamatan itu bukan hasil usaha kita melakukan dan mentaati perintah Taurat itu, tetapi semata-mata karena pemberian Allah dengan menganugerahkan anaknya yang tunggal itu untuk mendidik kita dan mengajar kita. Jadi itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri karena melakukan perintah Taurat itu. Selanjutnya, karena kita ini buatan Allah, ya ini ayat 10-nya ya, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini berarti karena kita ini buatan Allah yang dibentuk di dalam ajaran dan didikan Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Karena Allah mau kita hidup di dalamnya. Pekerjaan yang baik seperti apa itu maksudnya? Maksudnya, ketika kita meresponi ajaran atau didikan Yesus Kristus, sehingga kita ini, Anda dan saya ini, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Inilah pekerjaan baik yang dikehendaki Allah, supaya saudara dan saya hidup di dalamnya. Maksudnya, supaya kita menjalani proses itu, sehingga kita dapat mencapai standar yang Allah kehendaki, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang sulung, Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga kita dapat dibenarkan di hadapan Allah dan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di kerajaannya yang kekal. Saudaraku yang terkasih, tetaplah berjuang dan teruslah semangat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.